Shalom saudaraku, kembali kita berjumpa pagi ini membahas tentang hal kerajaan surga yang diambil di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Dan ini bagian terakhir saya membahas tentang hal kerajaan surga di kisah harta terpendam dan mutiara yang indah. Sekali lagi saya katakan masih banyak hal yang bisa digali di ayat-ayat ini. Mutiara yang Tuhan sediakan tidak pernah habis. Selalu mengalir dari sumber batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di bagian yang terakhir ada bagian yang sangat penting. Mencari hal yang penting, mendapatkan dengan sukacita itu juga hal yang kita bisa alami. Tapi ada bagian yang terakhir yang harus kita kerjakan untuk kita mendapatkan harta terpendam atau mutiara yang indah. Saya akan bacakan sekali lagi ayat-ayat ini sebelum kita akan berakhir di kisah ini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh milik lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Di bagian ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita menjumpai bahwa kedua peristiwa, baik tentang harta yang terpendam maupun mutiara yang indah, diakhiri dengan menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Dia menjual seluruh hartanya. Apa yang kita bisa pelajari di kisah ini? Satu hal, untuk mendapatkan itu ada sesuatu yang disebut dengan terjadinya pertukaran. Kalau itu tidak terjadi, maka mutiara maupun harta yang terpendam tidak akan pernah dimiliki. Dan pertukaran itu bukan sebagian, yang disebut seluruh hartanya dijual dan ditukarkan untuk mendapat mutiara dan mendapatkan harta terpendam. Artinya untuk mengiring Tuhan itu adalah sebuah pertukaran, dan pertukarannya adalah seutuhnya segalanya. Ketika orang muda datang kepada Yesus, orang muda kaya, dan dia ingin kehidupan yang kekal, Tuhan menawarkan pertukaran. Dia berkata, jual seluruh hartamu, berikan pada orang miskin, dan ikut aku. Dan keputusan daripada pemuda kaya itu, dia tidak sanggup mengadakan pertukaran. Sehingga dia berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pemuda itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa karena tidak mampu mengadakan pertukaran. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mungkin setiap kita mempunyai nama baptisan, atau sudah seorang pendeta, atau mungkin rohaniawan, mungkin juga bahwa kita menyandang gelar-gelar keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi jika kita tidak sampai pada pertukaran, maka hal itu sia-sia. Apa yang dilakukan anak muda yang kaya, menjauhi kejahatan, itu pun sia-sia
dan dia tidak mendapatkan kerajaan surga. Untuk mendapatkan kerajaan surga, Tuhan berkata dalam Matius 10 ayat yang ke-38, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Ada pertukaran, ada sesuatu yang diberikan secara utuh, tidak sembarangan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, mengiring Tuhan itu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Tidak ada sesuatu yang ada di dalam genggaman tangan kita. Pernahkah saudara membayangkan ketika Yesus memikul salib? Salib itu diletakkan di bahu Yesus. Dan kedua tangannya harus memegang satu kayu yang ada di salib itu, supaya bisa seimbang dan bisa dipikul sampai ke Golgota. Dia tidak bisa memegang dengan satu tangan, harus dua-duanya. Dia memegang kayu itu untuk bisa seimbang. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang ada di genggaman hidupnya, terlepas semuanya ketika kita mengiring Yesus Kristus Tuhan. Hal kerajaan Allah seperti harta yang terpendam. Hal kerajaan Allah seperti menemukan mutiara yang indah. Harus menjual seluruhnya apa yang kita punya untuk mendapatkan mutiara atau mendapatkan harta terpendam. Tidak ada sesuatu yang ada di tangan kita saat kita mengiring Yesus Kristus Tuhan. Terlepas semuanya, menyangkal dan memikul salibnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu akhir dari kisah harta terpendam dan mutiara yang indah. Terjadi pertukaran secara utuh. Sudahkah saudara menukar semuanya? Dan tidak ada satu sisa sedikit pun. Roma 12 dikatakan, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu kehidupan yang berkenan." Masihkah ada dunia di dalam hidup kita? Lepaskan dia, supaya kerajaan surga menjadi milik kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok di topik yang lain. Haleluya.